Shalom, kita jumpa lagi dalam Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Menteng, Jakarta. Program ini dirancang agar jantung kerohanian kita tetap berdetak. Ayat inti kita terdapat dalam Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tema pembahasan kita adalah dua saksi. Dalam Yohanes 5 ayat 39, Yesus menyatakan bahwa kitab suci perjanjian lama memberikan kesaksian tentang Dia. Ia juga menyatakan bahwa Injil akan diberitakan menjadi kesaksian bagi seluruh dunia, seperti terdapat di Matius 24 ayat 14. Dan perjanjian baru beserta dengan perjanjian lama adalah dasar dari kesaksian tersebut. Jadi, siapakah yang dimaksud dengan dua saksi ini? Berdasarkan poin-poin Alkitabiah ini dan karakteristik yang diberikan dalam Wahyu 11, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua saksi itu adalah kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru yang mengomunikasikan terang dan kebenaran Allah kepada dunia. Kita sudah belajar mengenai nubuatan 1260 tahun, di mana merupakan masa kegelapan dalam sejarah kekristenan. Dalam Revolusi Prancis, pemerintah secara resmi menetapkan pemujaan nalar sebagai agama ateis yang disponsori oleh negara dan dimaksudkan untuk menggantikan agama Kristen. Gereja-gereja di seluruh Prancis diubah menjadi tempat pemujaan nalar, dan seorang wanita yang masih hidup dinobatkan sebagai Dewi Nalar. Kitab suci dibakar di jalanan, Allah dinyatakan tidak ada, dan kematian dinyatakan sebagai tidur tanpa akhir. Dalam Wahyu 11 ayat 9 dikatakan bahwa mayat kedua saksi Allah akan terbaring tak terkubur selama 3,5 hari, yaitu hari nubuatan yang mewakili 3,5 tahun secara harfiah. Ateisme mencapai puncaknya pada masa Revolusi Prancis, dan selama 3,5 tahun yang dimulai dari tanggal 26 November 1793 ketika sebuah dekret yang dikeluarkan di Paris menghapuskan agama sampai 17 Juni 1797 ketika pemerintah Prancis menghapus hukum-hukum agamanya yang membatasi. Namun, firman Allah adalah firman yang hidup. Dan meskipun bagi banyak orang firman itu tampak mati, tetapi firman itu masih hidup di dalam orang-orang percaya dan akan bangkit kembali untuk hidup sepenuhnya. Firman Allah mungkin dapat diserang atau ditindas, tetapi firman Allah tidak akan pernah bisa dilenyapkan. Kita tidak boleh dengan cara apapun membiarkan diri kita tergoda oleh serangan-serangan terhadap firman Allah ini. Firman Allah masih hidup dan sampai sekarang terus berbicara kepada hati manusia, menghembuskan kehidupan baru kepada mereka yang mau mendengarkan firman dan mengikuti ajaran-ajarannya. Injil akan diberitakan kepada tiap-tiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, seperti terdapat di Wahyu 14 ayat 6. Pertentangan besar antara Kristus dan iblis akan berakhir dengan Kristus yang sepenuhnya mengalahkan kuasa neraka. Kerajaan Allah akan menang atas kejahatan, dan dosa akan dimusnahkan selamanya dari alam semesta. Sebagai kesimpulannya, kita akan kutip buku Kemenangan Akhir halaman 244 yang menuliskan, apa saja yang didirikan atas kekuasaan manusia akan hancur, tetapi yang didirikan atas landasan batu karang firman Allah akan teguh berdiri sampai selama-lamanya. Marilah kita terus mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita setiap hari. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.